Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Edlin di channel Belajar Coding. Jadi di video ini saya akan melanjutkan untuk membuat aplikasi mencatat keuangan dengan Android Studio ya. Dan di sini bagian input transaksi akhirnya juga sampai ya teman-teman di input transaksi. Yang sebelumnya ada keliru ya dalam buat form antara kategori sama subkategori ya teman-teman ya. Nah, di sini kita langsung aja deh ya membuka aplikasi Android Studio-nya supaya nggak panjang lebar untuk penjelasannya ya. Untuk membuka aplikasi Android Studio-nya seperti biasa ya. Jadi kita tinggal klik Start, All Apps ya. Terus kita pilih Android Studio. Kemudian kita tunggu sampai aplikasi Android Studio terbuka ya. Udah muncul nih ya. Udah muncul. Dan biasanya kalau teman-teman belum close project, jadi project yang sebelumnya kita buka, dia akan lanjutin kembali gitu loh teman-teman, tanpa perlu membuka projectnya terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini ya. Kita langsung membuka lanjutannya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini proses sudah selesai ya. Jadi ngebuka Android Studio-nya sudah terbuka ya. Jadi sekarang kita lanjutkan untuk membuat activity baru untuk input transaksi ya teman-teman ya. Caranya gampang sih. Kita cuma tinggal klik kanan di package ya. Terus pilih new dan pilih activity. Dan di sini saya pakai activity yang bukan yang basic teman-teman ya. Saya pakai yang empty activity ya. Nah, jadi di sini kita tinggal kasih namanya aja. Namanya kan kita pakai transaksi teman-teman ya. Ini transaksi add gitu aja ya kita. Nah begini, transaksi add. Cuman untuk layout name-nya kita buat activity-nya kita hapus saja, jadi langsung transaksi add gini aja ya. Terus kita tinggal klik finish saja. Nah, di sini kita tunggu proses pembuatan activity sampai selesai ya. Masih proses Gradle pastinya ya. Nih, dia muncul Gradle ya. Ups. Mau saya kepencet di build. Nah, ini dia. Kita tunggu sampai prosesnya selesai ya. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Tadi saya skip, jadi proses downloadnya gak muncul ya di rekaman ya. Jadi ada beberapa proses download. Jadi pastikan kalau pas lagi Gradle, biasanya kalau ada updatean terbaru dia akan ngedownload teman-teman. Pastikan juga akses internetnya aktif dan lancar ya. Oke. Activity baru sudah selesai ya teman-teman. Jadi kita perlu membuat tampilan untuk transaksi add ini ya. Jadi yang kita butuhkan itu ada beberapa, nggak banyak sih untuk ini. Jadi ada perlu teks jumlah nantinya ya, jumlah yang kita isi dengan nominal ya, nominal ada 500 ribu terserah ya. Jadi dengan nama kita kasih ID, nanti ID jumlah, terus yang selanjutnya keterangan juga untuk catatannya. Isinya kita isi maaf ID ya, ID kita buat edit keterangan, terus
ada yang namanya button. Button ini kita kasih ID button simpan, btn simpan gitu aja ya, btn underscore simpan. Jadi isinya simple ya, cuman 3 komponen gitu aja. Nah, di sini yang perlu kita ganti itu posisinya ada di transaksi add. Nah, ini dia ya, posisinya di layout nih teman-teman ya, add. Nah, ini apa namanya, ini kayaknya kebanyakan ya yang kita buka. Kita close saja dulu semuanya, cuman kita sisakan 2 aja. Nanti kalau butuh-butuh bisa kita buka lagi ya di sini. Nah, ini udah ya. Terus kita pilih yang split aja supaya bisa ngeliat ya, lihat hasil apa namanya, ngebuat formnya kayak apa. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Jadi ini kita edit sedikit-sedikit ya. Yang untuk constraint layoutnya ini kita ganti jadi linear layout ya. Linear layout harusnya muncul ya. Nah, tergantung dari komputer teman-teman ya. Kalau komputernya memang berat jadi agak-agak lama munculnya. Nah, terus ini bisa juga teman-teman copy paste dari form lainnya. Ini contoh saya ambil dari kategori add aja teman-teman ya. Nah, ini dia, kita bisa kopas ya, orientation sama paddingnya ya. Nah, ini dia. Kita taruh di atas, paste di sini ya. Paste. Nah, ini udah. Terus ini kita perlu edit text ya, edit text. Spinner juga butuh ya teman-teman ya. Spinner juga butuh, button juga butuh. Kurang lebih sama ya. Bentar. Spinner. Oh iya, spinner teman-teman. Ini kan transaksi ya. Ada yang kelewatan. Jadi ada 4 komponen ya. Belum saya sebut tadi ya. Jadi ada membutuhkan yang namanya spinner ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Oke, kurang lebih seperti ini, cuman ID kita ganti nih. Ini kita ganti jadi edit jumlah ya. Edit jumlah. Di sini kita kasih hint ya. Hint dikasih tulisan RP titik gini aja ya. Langsung aja ya. Terus nah, di sini kita perlu untuk kategori, maaf. Apa namanya? Untuk keterangan ya. Tinggal copy paste aja teman-teman. Nah, gini. Kita enter di atasnya spinner kali ya. Spinner ini bagusnya di atasnya apa di bawahnya? Bawahnya spinner aja ya. Karena posisinya dia kan kategori ya. Nah, begini jadinya. Paste. Nah, jadi spinner ya, spinner ini. Terus untuk sini kita ganti jadi nama edit keterangan ya teman-teman ya. Edit keterangan. Sudah benar sama kayak gini, terus kita isi hintnya jadi keterangan teman-teman. Keterangan. Nah, selanjutnya kita apa namanya? Isi max line-nya ya, max lines ya, namanya max lines. Nah, ini dia. Itu 10 ya. Terus untuk min lines-nya min line. Oh, ini dia. Kita isi 5. Nah, jadi agak lebar ya. Posisi max lines itu dia ke kanannya. Terus min lines-nya itu yang ke bawah. Dan kita posisikan dia itu ada di kiri atas, teman-teman. Kiri atas itu kita pakai Gravity ya, teman-teman ya. Pakai V apa pakai F ya? Oh, V, bener ya.
Gravity ini kita isi left, top ya, kiri, atas, left, top. Nah, jadi kayak gini ya. Jadi sudah seperti ini. Untuk formnya sudah jadi. Nah, setelah selesai kita membuat tampilan form ini, selanjutnya kita perlu untuk memanggil beberapa komponen form ini di transaksi activity ya teman-teman ya. Posisi ini dia transaksi add activity, maaf. Jadi posisinya itu namanya saya buat transaksi add aja ya, nggak ada activity-nya teman-teman ya. Jadi kita buka di transaksi add ini teman-teman ya. Bisa klik di sini atau langsung di sini, tadi kan aktif ya. Nah, kita masukkannya itu di public class-nya teman-teman ya. Di public class itu kita masukkan satu persatu aja dulu ya, beberapa komponen ini. Mulai dari spinner dulu lah ya teman-teman ya. Spinner. Spinner tadi namanya apa ya? Baru keinget. Kode kategori ya teman-teman ya. Kode kategori. Nah, gini ya jadinya ya. Terus di sini spinnernya keliru juga namanya ya. S-nya besar, spinner. Nah, ini dia. Spinner kita buat namanya edit kode kategori kita ya. Titik koma jangan lupa. Di sini saya buat catatan aja. Spinner gini aja ya. Terus di sini edit text ya teman-teman ya. Nah, kalau edit text ini, karena kan komponennya kan lebih dari satu, jadi teman-teman tidak perlu ngebuat baru lagi edit text lagi di bawah, nggak perlu. Jadi kita buat satu kode gini aja ya. Nah, jadi tinggal kita isi dengan edit text yang ada di form ya. Nah, yang di form tadi itu namanya apa? Lupa juga namanya ya. Transaksi add, edit jumlah sama edit keterangan ya. Edit jumlah, koma ya, pakai koma, terus edit keterangan. Sudah gini aja, titik koma. Selanjutnya kita tambahkan untuk button simpan ya teman-teman ya. Button. Nah, gini ya. Terus kita isi di sini button. Kita kasih nama sama ya, button btn simpan gini aja. Nah, selanjutnya sama ya kayak yang di atas, kita memanggil komponennya juga, tapi posisinya itu kita taruh di dalamnya onCreate ini teman-teman ya. Taruh posisi di bawahnya set content view ini. Nah, bedanya kodenya ini kita panggil namanya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, namanya itu yang ini namanya ya. Jadi kita panggil edit kode kategori ya. Kayaknya edit kode kategori ini kurang pas ya teman-teman ya. Kita kasih nama apa ya? Sebentar. Yang di transaksi ini edit kode kategori ya. Spinnernya ya. Masih sub kode ya. Nah, begini. Ini kita ganti jadi spinner gitu ya. Supaya gampang bacanya. Spinner kode kategori gini ya. Nah, di sini juga kita ganti jadi spinner juga teman-teman ya. Spinner kode kategori. Nah, di sini tinggal panggil aja spinner kode kategori. Nah, supaya tahu juga nanti ini apa kode namanya kan gitu. Sama dengan kita buka kurung. Nah, di sini jenis komponennya apa? Spinner ya teman-teman ya. Spinner. Terus find by view by ID gini ya. Nah, di sini kita isi
pakai ID yang ada di layout teman-teman ya. Jadi R titik ID ya, langsung ID titik spinner kode kategori. Nah kayak gini. Ini tinggal copy paste aja teman-teman supaya nggak repot-repot ya. Nah kayak gini, copy, enter, paste gitu ya, enter, paste. Ada berapa kalau nggak salah? Ada 4 ya, ada 4 komponen ya. Paste. Nah di sini kita ganti aja sesuai dengan ini 1, 2, 3, 4, 4 ya. Edit jumlah ya. Di sini bukan spinner tapi edit text. Terus di sini edit jumlah ya. Nah ini dia. Terus ini kita ganti juga edit keterangan, dan di sini edit text ya, dan di sini edit keterangan. Hampir sama ya, button simpan. Nah ini jenisnya button, dan di sini namanya btn simpan. Nah udah, ini tinggal kita rapikan aja gini. Pakai tab ya kalau merapikannya. Nah seperti ini ya jadinya. Nah selanjutnya teman-teman, jika sudah selesai, kita perlu ngebuat yang namanya adapter ya, untuk apa namanya, untuk spinnernya ini, untuk menampilkan data kategori di dalam spinner ini ya. Jadi ada beberapa komponen yang perlu kita tambahkan. Jadi isinya itu berupa apa namanya, SQLite helper, terus kursor sama ArrayList ya. Nah di sini kita hanya perlu menambahkan dari kopas saja teman-teman ya, copy paste dari kategori add activity aja ya. Yang mana ya, kategori add. Nah ini dia, kopasnya paling atas sendiri. Nah ini dia, ini ada button. Nah SQLite dari sini ya, dari sini sampai bawah, nggak sampai bawah-bawah banget tapi sampai release ini. Terus kita taruh di bawahnya button aja ya. Nah sama dengan yang tadi juga, ntar ini, nah SQLite helpernya juga kita masukkan juga di onCreate ya. Kita taruh paling atasnya spinner ini ya. Nah kayak gini, tapi masih di bawahnya content view ya. Kurang lebih ini sudah cukup ya, sudah cukup. Tinggal kita copy adapternya aja. Nah adapter ini dia. Di sini kita ngebuat apa namanya ya, function baru ya teman-teman ya. Di luarnya onCreate. Nah ini dia onCreate ya. Nah ini onCreate, kita taruh di luarnya onCreate, copy ya, terus paste. Ini tutupnya onCreate ya, kita taruh bawahnya, pas posisi yang luar onCreate. Dan ada beberapa yang masih error ya di sini, apa namanya, list subkategori ini. Coba kita cek dulu ya, edit sub kategori. Coba kita lihat edit sub kategori itu apa ya di sini. Oh spinner ya, karena spinnernya kan udah ganti ya. Jadi kita masukkan spinner. Nah kayak gini, ini spinner juga. Terus kode subkategori kita masih belum membuat apa namanya, belum membuat yang namanya string ya teman-teman ya. Nah ini kita kopas saja, cuma namanya kita ganti ya. Kita taruh paling atas sendiri.
kita ganti namanya jadi kode kategori gitu aja teman-teman ya. Dan di sini otomatis dia akan berubah ya. Mana ya? Nah, ini dia kode kategori. Dan di sini kita ganti teks kode kategori. Yang ini konteks ya, kita ganti jadi transaksi add. Nah, di sini kode kategori. Nah, kalau sudah selesai kayak gini, tinggal kita panggil aja. Nah, ini ganti juga teman-teman ya, kode kategori. Nah, kayak gini ya, kode kategori, nama kategori. Dirasa udah cukup ya. Jadi ntar ini kita ganti aja nama kategori, K-nya kecil aja. Nah, kalau ini udah selesai, kita tinggal panggil aja di bagian sini, taruh di bawahnya button, namanya adapter. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi kita coba running teman-teman ya. Nah, kita coba klik startnya ya untuk running. Ini prosesnya agak panjang teman-teman ya, karena virtual device-nya masih belum aktif barengan dengan Gradle ya. Kita tunggu aja ya. Nah, untuk virtual device-nya udah mulai muncul ya, cuman masih booting. Nah, ini tadi saya skip ya teman-teman ya. Ini kita coba buka karena posisinya sudah masuk aplikasi ya. Nah, ini dia. Oh, maaf. Saya belum nambahin ini ya. Nambahin menu untuk apa namanya? Membuka form ya. Sebentar. Kita coba tambahin aja dulu posisinya di main activity ya. Dan itu ada di mana? Ini apa namanya tadi ini? Replace with on. Nah, ini dia. Ntar ini fragment. Haha. Ini sebentar ya teman-teman ya, main activity. Agak. Oh, ini dia. Baru kelihatan ya. Snack bar-nya kita hapus ya. Terus kita copy paste pakai yang ini aja, intent ya. Supaya cepat, kita kopas saja. Kita taruh di tempat tadi. Tadi mana tadi? Oh, ini dia. Nah, gini. Cuman bedanya main activity ini bukan kategori, tapi di sini transaksi ya. Transaksi add. Nah, kayak gini. Coba kita jalanin lagi. Prosesnya kemungkinan nggak panjang karena ngeditnya nggak begitu banyak juga. Nah, ini udah finish. Kita tunggu proses installnya teman-teman ya. Lumayan. Nah, ini udah muncul ya. Tinggal kita klik aja di sini.
Oh, ada yang error ya teman-teman ya. Ada yang error. Errornya tuh bagian apa? Aha. Main panjang ya prosesnya. Nah, ini dia. Transaksi add di kategori ya. Kategori 87. Dia text view on text. Null object reference. Kode kategori. Oh, berarti ini nggak kebaca. Bentar, di sini list subkategori. Harusnya ini listnya bukan subkategori teman-teman ya. Tapi ini ada di list kategori harusnya teman-teman. Ya, harusnya ya. Nah, ini dia. Ini list kategori harusnya. Kalau ini apa ini? Nah, array listnya dia masih ya nggak masalah lah. Kalau array listnya nggak begitu ya. Kita coba lagi ya. Sepertinya di bagian 87 ini. Nah, ini dia. Bagian ini nih yang nggak kebaca. Kan posisinya ada di list kategori ya. List kategori kita ambil apa tadi itu ya? Kode ya. Teks kode kategori ya. Nah, ini dia, teks kode kategori ya. Coba ya, coba lagi ya. Oke. Wow, yang keulang itu nama kategori semua teman-teman. Ntar, teks kode kategori. Coba kita cek dulu ya. Di sini di add ya. 87 tadi. ID teks kode kategori. Harusnya sudah benar ya teman-teman ya. List kategori. Coba teks kode kategori. Ini belum saya ganti ternyata ya teman-teman. Teks nama kategori. Perhatikan juga ya bagian ini ya. Dia nggak kelihatan error, tetapi dia juga berpengaruh. Nah, oke, kita buka lagi. Masih tetap ya teman-teman ya. Kalau di loketnya kategori, oh dia munculnya kode ya, dalam bentuk kode ya teman-teman ya. Coba saya cek aja dulu ya. Nah, kelirunya sudah ketemu ya teman-teman ya. Ini posisinya itu kategori ya. Kategori itu kan ada 3 tabel ya. Mana dia? Di SQLite Helper itu kan ada 3 feed ya, bukan tabel, 3 feed, kode ya. Terus kode subkategori sama nama. Jadi posisi nama kategorinya itu harusnya itu bukan 1 tapi 2 ya. Nah, begini. Ini juga kita ganti jadi 2. Kode kategori udah benar 0 ya. Nah, terus bagian list kategorinya ini kita ambil dari list
list list subkategori aja ya, karena datanya dia lebih dikit ya. Kalau yang list kategori itu kan ada dua ya. Kalau list kategori subkategori itu cuman ada satu. Nah ini dia ya. Kalau yang list kategorinya dia ada dua. Nah begini, kurang lebih kayak gini ya. Tetap kembali lagi ya, yang ini kode subkategori ya teman-teman ya, kode subkategori. Nah begini, terus nama subkategori ya. Nah nama begini subkategori. Nah seperti ini ya. Terus teks kode subkategori begini ya. Nah jadi kurang lebih seperti ini. Coba kita running ya. Masih menunggu proses Gradle ya teman-teman ya. Agak lama ya untuk proses Gradle-nya. Kita tunggu aja dulu. Nah ini udah selesai ya proses Gradle-nya, dan kita tunggu proses install. Oke, tinggal kita buka ya. Harusnya muncul ya teman-teman ya. Ini tambah kosong ya. Coba cek dulu ya loketnya kategori. Nah ini udah muncul ya, jus, bakso, supermarket. Coba sebentar, coba cek dulu ya. Harusnya sudah muncul. Atau karena tidak perlu pakai sub ya teman-teman ya. Kita coba hapus saja dulu ya subnya ya. Ntar ya, masih proses Gradle ya. Datanya dia sudah muncul ya, cuman di bagian sini yang belum ya, bagian spinner yang belum. Udah launch ya. Nah ini sudah berjalan dengan baik ya teman-teman ya. Jadi kodenya kita nggak perlu rubah-rubah lagi, yang dirubah cuman bagian ininya saja ya. Ininya karena kita ngambil kode kategori dari sini ya teman-teman. Terus untuk kode subkategori tadi itu nggak perlu dirubah. Seperti ini jadinya. Nah kalau mau di copy ya, tinggal pause saja dan cek untuk kode adapternya ini. Nah selanjutnya kita ngebuat button untuk simpannya ya teman-teman ya. Untuk simpan ini sendiri posisinya kita taruh di
dalamnya dalamnya on create aja teman-teman ya. Nah di sini atau tinggal copy paste aja ya. Nah ini dia kategori add, kita copy paste aja. Nah ini dia button simpan ya. Kita copy sampai sini, terus transaksi add tinggal paste aja ya. Nah ini kan sudah benar ini ya, cuman tinggal kita menyesuaikan aja. Isinya kan ada spinner ya. Spinner, bentar, kalau spinner itu di add kategori ya, kategori add. Nah ini dia, ini kalau subkategori add dia itu inputkannya ya subkategori ya, transaksi kode subkategori dan nama. Oh ya benar ya, kode subkategorinya itu dia masuknya ke ini teman-teman, masuknya ke spinner ya teman-teman ya. Kok ada merahnya dia ya. Jadi dia langsung kalau sumpama kode subkategori, oh ada di sini sih kode subkategori. Nah ngambilnya di sini ya. Jadi sama aja teman-teman. Ini insert into transaksi ya. Transaksi itu isinya apa aja. Kita buka bagian SQLite helpernya. Transaksi itu ada ID ya, ID otomatis sudah auto increment ya. Terus tanggal otomatis juga, dan ada kode kategori, keterangan sama jumlah. Jadi kode kategorinya tuh di sini ya. Nah, kita masukkan kode kategori ya di sini. Kode kategori. Terus ada yang namanya apa tadi ya? Kode kategori ya, di sini kode kategori, keterangan sama jumlah ya. Keterangan, koma sama jumlah. Nah, untuk kode kategorinya kita ambil dari adapter ya. Yang itu dia kode kategori sama ya. Jadi di sini kode kategori begini ya. Terus koma. Nah, ini dia. Ini ada nama. Cuman kita ganti nih. Nama ini apa ya? Keterangan ya. Keterangan ini kita dia langsung ini ya, banyak yang error ya. Keterangan itu edit keterangan ya, edit keterangan get. Nah ini udah benar ya, tinggal copy paste lagi, enter. Ada satu lagi ya teman-teman ya, keterangan, dan di sini kita panggil keterangan ya. Komanya itu setelah tanda petik 1 ya, koma tanda petik 1 2 kali ya, terus 2 kali, plus 2 kali juga, keterangan, koma, oh ya langsung value kan isinya nih ya. Setelah keterangan ada yang namanya jumlah teman-teman ya, jumlah, dan di sini edit jumlah ya. Terus yang terakhir itu
Oh, sudah tidak ada teman-teman, sudah tidak ada. Terakhir itu jumlah sama keterangan kan ya, jumlah, keterangan, sama kode kategori kan cuma 3 ya. 4-nya kan sama button simpan ini sendiri. Jadi di sini jumlah. Nah, sudah selesai. Tinggal konteksnya saja yang kita ganti nih. Transaksi add. Nah, ini dia. Ini error dari sini ya. Nah, dan ini sudah ini ya teman-teman ya, sudah benar ya. Dan kita coba running ya. Untuk teman-teman yang masih ndak nututin ngedit ininya, tombolnya bisa teman-teman pause dulu dan bisa cek ini ya. Oke, kita tunggu proses instalasinya. Nah, udah berjalan. Nah, ini jus ya. Coba aku isi contohnya bensin ya, Rp 45.000, keterangannya Shell, keterangannya bensin gitu aja ya. Simpan. Nah, data berhasil disimpan. Kalau keterangannya ini sudah data berhasil disimpan, berarti pertandanya ini proses simpannya tidak ada yang gagal teman-teman, berarti udah masuk ya. Dan tidak terasa juga ya, udah lebih dari 30 menit. Jadi cukup sekian dulu untuk tutorial proses input di transaksi. Kita lanjutkan di video berikutnya untuk menampilkan data ya teman-teman ya.